Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang dibintangi Jean-Claude Van Damme ini dirilis pada tahun 1997. Oke, tak perlu banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang agen kepolisian bernama Jack Quinn tengah mengambil kembali sebuah truk berisi muatan plutonium yang sebelumnya telah dicuri oleh seorang penjahat bernama Stavros. Di sana Jack terus mengendarai truk tersebut, namun anak buah Stavros mengejar dan terus menembaki Jack. Untungnya Jack bisa lolos setelah melewati jalur kereta api. Tiga tahun berlalu, Jack kini hidup bahagia bersama istrinya di Prancis dan sebentar lagi akan memiliki seorang anak. Tiba-tiba dia didatangi rekan kerjanya dulu untuk mengajak Jack menjalankan misi lagi. Karena kini Stavros telah muncul kembali. Stavros is back. Scene berpindah ke kota Roma, di mana terlihat Stavros berada di dalam sebuah mobil milik salah satu anggota CIA. Kemudian untuk memancing Jack muncul, Stavros melakukan ini. Oh, get me out of here. Di sisi lain, Jack datang ke sebuah bar untuk menemui seseorang yang bernama Yas. Tujuan Jack ke sana adalah untuk mengambil senjata yang akan dia gunakan untuk melawan Stavros. Setelah mendapatkan senjatanya, Jack kembali menemui timnya yang bernama Tim Delta. Salah satu anggota tim mengatakan kalau Stavros akan melakukan aksinya besok di sebuah taman bermain. Kemudian mereka mengatur strategi untuk menangkap Stavros. Malam berikutnya Jack bersama tim mulai menjalankan misi itu, di mana Jack akhirnya melihat keberadaan Stavros yang menemui anaknya di tempat tersebut. Timbul keraguan pada Jack untuk menembak Stavros. Hal itu membuat Stavros mengetahui keberadaan Jack. Hingga inilah yang terjadi. Pertempuran itu mengakibatkan anak Stavros tewas terkena tembakan. Stavros yang berusaha kabur terus dikejar oleh Jack hingga ke rumah sakit. Namun Jack harus menyelamatkan seorang bayi dari ledakan hingga dia terluka parah. Setelah sadar, Jack sudah berada di sebuah tempat yang dikenal dengan pemukiman koloni. Ternyata Jack dianggap telah mati dan berita kematiannya telah tersebar hingga semua orang tahu termasuk istrinya. Di sana Jack dipaksa untuk bekerja sama, atau Gasharov akan membunuhnya saat itu juga. Dengan terpaksa, Jack meletakkan sidik jarinya di scanner sebagai tanda Jack setuju untuk bekerja sama. Kemudian Jack keluar dari ruangan tersebut dan disambut oleh seseorang yang bernama Alex. Ternyata Alex juga senasib seperti Jack, di mana dia diberitakan telah mati 6 tahun yang lalu. Kemudian Alex membawa Jack untuk dikenalkan dengan teman-teman lainnya. Ternyata di sana banyak agen-agen dan para musuh Jack yang dianggap mati sebelumnya. Bahkan mantan musuh Jack yang bernama Scar memberi salam olahraga.
Kemudian Jack diberi sebuah jam tangan yang berfungsi sebagai timer dan pager. Alat itu akan memberitahu Jack untuk berada di mana dan kapan. Ternyata semua orang di sana dipekerjakan untuk menganalisa kejadian teroris. Karena pemerintah kesulitan menangani teroris global. Kemudian Alex memperlihatkan kepada Jack sistem keamanan pulau itu, di mana di sekelilingnya telah dipasangi laser bawah air agar mereka semua tidak bisa kabur dari pulau tersebut. Karena laser itu bisa menghancurkan benda apapun yang bersentuhan dengannya. Di tempat lain, Catherine yang masih sedih karena kehilangan Jack ditelepon seseorang yang mengajaknya untuk memamerkan karya seni miliknya. Singkat cerita, Catherine sudah berada di kota Roma. Dia akan dikenalkan dengan pemilik galeri tersebut. Kembali ke Jack yang kini kondisinya semakin membaik. Dia melatih kekuatan fisiknya karena Jack berniat kabur dari pulau itu. Hari itu semua orang dikumpulkan lagi untuk menganalisa sebuah kasus. Kali ini mereka diminta untuk menganalisa siapa kira-kira orang yang membayar Stavros. Lalu Jack melihat sebuah gambar dengan tulisan yang artinya "Aku telah mendapatkan kupu-kupumu". Pikiran Jack langsung berkecamuk melihat itu. Karena ternyata kupu-kupu yang dimaksud adalah sebuah tato yang dimiliki oleh Catherine, istri Jack. Di sisi lain, Catherine bertemu dengan pemilik galeri yang ternyata adalah Stavros. Stavros berpura-pura akan membeli karya seni milik Catherine. Sementara Jack semakin bersemangat untuk melatih kekuatan fisiknya. Kemudian Jack mulai menyusun rencana untuk keluar dari pulau itu. Dia menempelkan sidik jarinya di sebuah alat agar tidak terdeteksi saat dia kabur nanti. Jack memanfaatkan sebuah pesawat yang datang ke pulau itu untuk mengantarkan suplai. Saat pesawat menjatuhkan suplainya, laser langsung padam dan Jack langsung menyelam ke dalam air. Jack hampir tertangkap oleh penjaga. Untungnya Jack bisa lolos dan langsung menuju ke barang yang akan diangkut pesawat. Setelah di atas pesawat, Jack langsung mengalahkan para penjaga dan mengambil alih kendali pesawat itu. Sementara di pulau, orang-orang baru sadar kalau Jack telah kabur dari sana. Jack kembali menemui Yas untuk meminta senjata lagi untuk menjalankan misinya. Kali ini Yas ikut dengan Jack menjalankan misinya. Jack kembali ke rumahnya dan melihat perempuan menggendong seorang bayi. Jack yang mengira anak itu adalah anaknya langsung masuk untuk melihat. Namun ternyata bayi itu hanyalah sebuah boneka yang telah dipasangi dengan bom waktu. Ternyata kedatangan Jack telah ditunggu oleh mereka. Namun untungnya Jack berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara Alex terus mencari informasi untuk menemukan Jack. Keesokan harinya, Jack mendapat kiriman yang ternyata isinya adalah foto janin istrinya. Dari sini Jack menyadari kalau Stavros telah menyanda istrinya itu. Kemudian Yas berjanji akan membantu Jack sampai misinya selesai. Lalu Stavros memindahkan Catherine dari hotel karena akan segera melahirkan.
Jack yang melihat salah satu anak buah Stavros di hotel langsung bertanya di mana istrinya. Namun inilah yang terjadi. Jack mengambil kertas resep obat yang menempel di kaca, lalu Jack pergi dari sana. Sementara Catherine akhirnya sampai di rumah sakit dan akan segera melahirkan. Ternyata Jack pergi ke sebuah gereja dan disambut oleh seseorang. Orang itu mengajak Jack ke sebuah ruangan yang dipenuhi komputer canggih dan Yas berada di sana. Kemudian Jack memberikan kertas resep obat yang dia ambil tadi untuk dilacak. Dan keberadaan Catherine yang berada di rumah sakit akhirnya ditemukan. Lalu Jack dan Yas langsung menuju ke sana. Di rumah sakit, Catherine sudah melahirkan anaknya. Kemudian Stavros menyuruh anak buahnya untuk membunuh Catherine dan bayinya. Untungnya orang itu berhasil ditembak oleh dokter yang membantu Catherine melahirkan. Sementara Jack dan Yas yang sudah sampai di sana memulai aksinya. Akhirnya Jack berhasil menemukan istrinya, namun bayi mereka dibawa oleh Stavros. Ternyata Stavros membawa anak Jack dan menunggunya di sebuah lapangan. Di sana Stavros menyiapkan seekor harimau dan banyak ranjau untuk menghalangi Jack menyelamatkan bayinya. Jack langsung menendang harimau itu dan Yas muncul lalu membawa dan menyelamatkan bayi Jack. Sementara Jack bertarung dengan Stavros. Stavros menginjak ranjaunya sendiri bersamaan dengan datangnya harimau tadi. Kemudian Jack dan Yas pergi untuk menyelamatkan bayinya yang ternyata sudah diselamatkan oleh Alex. Sementara Stavros memilih meledakkan dirinya saat harimau itu mendekat. Stavros tewas di tempat, sedangkan Yas, Jack dan bayinya akhirnya selamat. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.